Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, selamat bertemu kembali di channel YouTube KPU Kabupaten Pandeglang. Anda bersama saya Mahmudi Ading untuk siaran ketiga podcast KPU Kabupaten Pandeglang. Kita masih di acara ngupas seputar urusan pemilu. Teman pemilih, terima kasih Anda telah bergabung di acara podcast KPU. Bersama saya telah hadir anggota KPU Kabupaten Pandeglang, Pak Ahmad Munawar. Beliau yang membidangi divisi program dan data di KPU Kabupaten Pandeglang. Baik, kita sapa Pak Munawar. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Mahmud. Amin. Puasa ya Pak? Puasa. Pak Mahmud juga seger aja ini. Iya. Wah, luar biasa. Betul. Oke Pak, teman pemilih, di episode kali ini kita akan membahas tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang biasa disebut PDPB. Pak, di bagian program dan data sedang sibuk apa sih Pak saat ini Pak? Kesibukan kita saat ini di program dan data secara spesifik. Kebetulan memang saya divisinya di dalamnya. Kita sedang mengurusi seperti yang disampaikan oleh Pak Mahmud tadi. Melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Betul. Nah, daftar pemilih berkelanjutan itu satu proses bagaimana memutakhirkan, mengevaluasi, kemudian memvalidasi data-data pemilih secara secara berlanjut atau secara terus-menerus. Betul. Apa sih Pak itu yang namanya PDPB, biar teman-teman pemilih paham gitu tentang PDPB? PDPB itu kita menyebutnya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Oh gitu ya Pak. Jadi satu konsep sebetulnya tidak disebut baru juga, tapi secara detail untuk kali ini nih memang suatu hal yang kemudian barulah, kebaruan bagaimana mengurusi daftar pemilih tidak hanya pada saat urusan ketika pemilu diselenggarakan. Oh begitu ya Pak. Oke teman pemilih, kemudian apa sih Pak dasar dan tujuan pelaksanaan PDPB itu sendiri? Kalau tujuan pelaksanaan PDPB ini kan untuk tadi bagaimana kemudian KPU yang diberikan tugas, kewenangan itu seperti yang disebut di awal tadi, bahwa bagaimana mengurusi daftar pemilih secara berkelanjutan ini. Nah, pada saat selesainya proses pemilihan atau pemilu, nah DPT kan tidak terhenti karena kan dia terus dilakukan pemutakhiran secara berkelanjutan. Jadi gitu, terus menerus ya Pak. Kontinuitas dari pengelolaan data pemilih untuk tujuan bagaimana dapat menyuguhkan data pemilih yang akurat, akuntabel. Nah, jadi ini untuk persiapan pemilu atau pemilihan berikutnya. Betul. Terus bagaimana sih Pak proses PDPB khususnya di Kabupaten Pandeglang Pak? Kalau prosesnya ini berbeda prosesnya dengan proses pemutakhiran pada saat pemilu atau pemilihan. Betul. Pilkada, saya contohkan Pilkada 2020 kita kan pemilihan terakhir. Setelah Pak. 2019 kita pemilu. Nah, saya gambarkan begini, seperti Kota Serang itu kan 2020 tidak ada pemilu, atau tidak ada pemilihan, Tidak ada pemilihan. Nah, Pandeglang masuk
dalam masa waktu pemilihan bupati. Iya. Nah, Kota Serang dulu itu setelah selesai pemilu 2019 mereka melanjutkan dengan proses pemutakhiran data pemilih. Iya, Pak. Namanya daftar pemilih berkelanjutan. Nah, daftar pemilih berkelanjutan itu intinya begini. Iya, gimana Pak? Mengolah data dari DPT, daftar pemilih tetap terakhir, pemilu terakhir. Iya. Karena kita pemilihan terakhir itu di 2020 betul. Pilkada betul. Kepala daerah. Nah, maka daftar pemilih tetap itu kemudian kita mutakhirkan secara berkelanjutan, secara kontinu, terus menerus. Per bulan kita progres, per triwulan kita kemudian undang stakeholder, pleno pleno terbuka. Tiap bulannya juga kita progres. Apa yang kemudian kita lakukan, bagaimana teknisnya? Nah, secara teknis memang bagaimana kemudian kita melakukan self assessment. Pada saat pemilihan kepala daerah kemarin, kita punya PR. PR-nya mana? PR-nya? Kan begini. Pemilih itu ada 3 kategori. Kategori pertama daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tambahan, dia tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap. Tapi dia punya punya hak untuk memilih dan telah memenuhi syarat dengan menggunakan KTP. Nah, tambahan ada yang pemilih pindahan. Ya kan begini. Nah, lalu setelah selesai pilkada kita cross check ini dengan melakukan self assessment, buka kotak dan sebagainya. Nah, untuk mengecek pemilih. Nanti dari data pemilih ini, data pemilih ini kemudian, daftar pemilih tambahan. Kita pastikan kemudian kita masukkan. Data-datanya kita akurasikan, masukkan dalam daftar pemilih, namanya daftar pemilih berkelanjutan. Artinya posisi dulu mereka pemilih pemilih dikategorikan pemilih tambahan. Ya kan? Betul. Nah, sekarang posisinya mereka menjadi daftar pemilih. Gitu. Nah, diprosesnya dalam daftar pemilih berkelanjutan. Ada orang yang tidak diketemukan. Nah, kita coret. Jadi paling tidak ada 3 kategori dalam daftar pemilih berkelanjutan itu. Pertama, TMS, potensi pemilih baru, dan melakukan perbaikan data. 3 elemen itu yang kemudian kita lakukan berdasarkan tadi self assessment. Dengan buka kotak di pemilu terakhir. Model C kita tengok. Kenapa ini model C tidak terdistribusi? Kan ada keterangannya. Betul. Kemudian dia tidak diketemukan. Tidak diketemukan, betul. Apakah kemudian yang bersangkutan sudah pindah? Nah, itu kita coret. Kalau memang dianggap bahwa orangnya sudah tidak ada. Atau orangnya memang tidak diketemukan. Nah, di peluang dalam melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan itu kita pastikan kemudian ini dapat mutakhir. Pak, betul. Sehingga mendekati kepada pemilih, mendekati kepada akurat, data yang akurat dan mutakhir. Nah, betul. Lalu apalagi yang kemudian tadi kategori tidak memenuhi syarat, potensi pemilih baru. Nah, potensi pemilih baru ini kita cek tadi dari daftar pemilih yang baik kemudian laporan masyarakat ataupun dari self assessment tadi hasil pemilihan kepala daerah kemarin itu. Ternyata ada potensi pemilih baru yang dari daftar pemilih tambahan itu. Betul. Nah, itu menjadi potensi pemilih baru. Nah, kita tidak serta-merta juga untuk kemudian memasukkan. Kita cross check datanya, kita konfirmasi secara terbatas. Dengan koneksi yang kemudian kita miliki lah dengan keterbatasan. Karena berbedanya dengan pemutakhiran di pemilihan atau pemilu, bedanya dia tidak dimutakhirkan dari kita terjun langsung. Gitu. Kalaupun dimungkinkan itu hanya sampling, memastikan, dan itu pun artinya bahwa kita masih memang dalam keterbatasan ketika harus memfaktualisasikan secara langsung dengan
jumlah 900.000 lebih ya. Data pemilih kita yang kemudian kita olah. Nah, soal perbaikan data, nah kita kan per 6 bulan sekali itu kita melakukan sinkronisasi dengan SIAK melalui KPU RI. Nah ini baru turun nih, cuman kita masih menunggu KPU RI baru melakukan sinkronisasi, kita masih tunggu data. Nanti kita pastikan. Nah tidak jauh biasanya bagaimana kemudian kita nanti mengolah, memastikan data-data anomali, apakah anomali ganda, kemudian NIK yang kemudian tidak sesuai standar, biasanya itu masih ditemukan, atau memang ada interpretasi hasil sinkronisasi dari di SIAK itu dengan daftar pemilih berkelanjutan, ternyata di sini sudah meninggal, atau ada yang belum masuk, bisa jadi ada yang belum masuk, tapi biasanya kita pastikan sudah meninggal. Yang paling penting adalah sebetulnya bahwa dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah bagaimana menjaga hak konstitusi. Memastikan bahwa pemilih kalau sejarah dulu pemilu itu kan gimana tuh Pak? Kita punya kartu pemilih ya. Betul. Nah saya juga ada kartu pemilih. Ya betul ya. Betul. Nah cuman yang saya hilang itu pemilu tahun berapa? Nah jadi daftar pemilih itu kan cuman sekali, biasanya pemilu kalau mau pemilu di bawah, kalau mau pemilu di bawah gitu kan. Nah dia bahkan itu bisa menjadi identitas gitu. Nah sekarang dimungkinkan bahwa setiap nah ini soal konsepsi perlindungan bahwa ketika pemilu Pak, misal 2024 akan digunakan, dipastikan bahwa ini sudah mendekati hal pemilih yang memang sudah diharapkan oleh semua pihak. Betul. Paling tidak mendekati, karena kan kalau akurat 100% kita kan kembali kita kan mengolah data dari basis data yang memang sudah ada sebelumnya, basis data dari DP4, artinya data-data kependudukan. Sepanjang kemudian data kependudukannya ini selesai, nah kita bisa dengan makin mudah untuk menyelesaikan persoalan data kependudukan, data pemilih itu. Nah teman pemilih yang sedang menonton acara ini mungkin penasaran, Pak, apa aja sih Pak hambatan yang dialami dalam pelaksanaan PDPB tersebut Pak? Kalau hambatannya banyak ya, jadi kira-kira apa aja tuh Pak? Karena tadi kita sampaikan kan ini belum tidak seperti pemilu pada saat pemilu kan? Atau ini tidak seperti pada saat pemilihan. Betul. Artinya secara singkatnya bahwa kalau pada proses pemilu kita punya petugas untuk memutakhirkan. PPDP, ada PPS, kemudian kesininya ada PPK, ada info kan, bahkan ada petugas khusus PPDP. Nah kalau sekarang itu kan tidak, kita terbatas bahwa ini pure dilakukan oleh kita tanpa ada petugas lain, verifikator. Selain kemudian bagaimana kita berharap masukan, tanggapan dari masyarakat untuk dapat merespon, memastikan apakah sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum. Betul. Ketika kemudian sudah masuk, pemilih juga dapat memastikan data yang kemudian diinput apakah sudah sesuai atau belum. Misalkan alamatnya, begitu. Kemudian identitasnya khawatir tertukar. Harusnya kita catatkan laki-laki, ternyata perempuan karena namanya agak mirip gitu. Dulu yang kemudian pada saat input awal, nah kan bisa jadi terjadi demikian. Itu artinya banyak hal yang tentu bisa dilakukan. Ada nama sebutan itu ya Pak, itu akan berpengaruh ya Pak, nama sebutan. Nama sebutan akan berpengaruh juga. Nah, hal-hal lain dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, soal kendalanya. Nah, keterbatasan itulah yang kemudian menjadikan pada konsepsi geografis misal.
Kita itu 35 kecamatan dengan 339 ya, desa kelurahan. Betul. Nah, luas wilayahnya juga sangat banyak. Betul. Kita berbeda dengan Serang, berbeda dengan, walaupun mungkin hampir sama dengan Lebak. Iya. Nah, ketika kita ada pemilih laporan masyarakat misalkan, betul. Yang posisinya ada di sumur. Betul. Ada laporan, Pak, ada warga yang meninggal. Ya. Gitu dia cuma ngasihin namanya saja. Iya. Gitu. Berarti operator di sini harus mau cek. Kita sulit kalau untuk hanya ngasih namanya saja. Gitu. Kalau memastikan ke sana. Betul. Ke sana lumayan. Betul. Gitu jauh. Sementara memang keterbatasan secara teknis. Dalam tanda petik kita memang masih minus, belum siap lah kira-kira gitu. Tapi itu tidak menyurutkan tentu langkah-langkah kita dengan kita harus memang punya formulasi, punya inovasi, punya koneksi untuk mempermudah segala hal yang memang harus kita lakukan dengan keterbatasan anggaplah ini keterbatasan teknis lah. Kita tidak punya lagi, tidak bisa mengangkat personal petugas pemutahiran gitu. Dalam konsepsi lain memang juga sekarang itu kita begini, ketika kita melakukan cross check data, salah assessment, memperbaiki data pemilih. Nah, kita kan harus ke sumber data. Misal kita duga nih ada ganda, mana yang harus kita pastikan. Betul. Nah, ini kan harus ke sumber data. Iya. Ke sumber data. Ke sumber datanya apa? Data penduduk. Kan begitu. Iya Pak. Ada dua hal. Pertama, kita bisa cek, cross check ke data kependudukan, sumber datanya misalkan. Yang kedua, kita faktualisasi. Kalau faktualisasi tadi sudah keterbatasan. Nah, akhirnya tapi kendala ini kemudian juga tidak masih bisa kita atasi. Misalkan kita punya koneksi rekan-rekan yang dulu pernah di penyelenggara, coba kita hubungi. Betul. Jadi sehingga kita menyebutnya verifikasi faktual terbatas. Nah, sebetulnya ada lagi ruang bagaimana untuk mengatasi kendala dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Di peraturan, nah sekarang sudah ada landasan hukumnya, peraturan KPU 6 2022. Kalau terbaru apakah dulu ada landasan hukumnya? Kalau dulu pelaksanaan teknis dari Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang bagaimana daftar pemilih itu dimutahirkan dan pemutahiran secara berkelanjutan. Masih menggunakan kebijakan surat edaran dinas. Betul. Kalau sekarang itu sudah ada peraturan KPU 6. Nah, di dalam peraturan KPU itu juga memang ada desain, ada konsep bagaimana kemudian pemutahiran data pemilih ini. Nah, kita membentuk namanya forum koordinasi yang melibatkan semua unsur stakeholder dan badan pengawas pemilu. Kemudian dinas kependudukan dan catatan sipil, melibatkan unsur-unsur forum RT, RW. Lagi-lagi memang formulasinya ini juga masih dalam secara teknis gimana nih, karena memang banyak kalau kita ngumpulin RT RW misalkan per desa, yang saya tahu RT aja itu kan hampir 5.000 lebih. Betul. Itu menurut data BPS 2017 saja. Gitu. Jumlah RW itu hampir berapa? 1.000 sampai dengan 2.000 lebih. 2.000-an lebih Gitu. Nah, itu kan sedangkan tadi masih ini dilakukan masih dalam konsepsi terbatas. Pak, ada gak sih Pak aplikasi penunjang untuk pelaksanaan PDPB itu Pak? Aplikasi penunjang nih di lokal sendiri kita punya. Namanya aplikasi
sederhana, artinya menggunakan WhatsApp. Jadi agar kemudian ini lebih mudah ya. Makanya di mana bisa mendapatkan nomor layanan pengaduan ada di website KPU. Oh gitu ya. Di Facebook KPU kan juga ditayangkan, di web KPU juga ditayangkan. Nah, kita bisa tengok tuh di sana. Ada di situ layanan WhatsApp atau menggunakan Google Form. Betul. Nah, bisa melaporkan tuh misalkan ada warga sanak saudara. Nih adik saya nih udah 17 tahun nih. Betul. Coba ngecek nih ke KPU, laporin. Gitu. Ini ada, saya punya nih buktinya kakak misalkan kan, gitu karena belum punya KTP. Boleh itu. Kan ada nik di dalam kakak itu. Oh iya. Gitu. Jadi betul. Nah itu bisa di cross check. Minta di cross check dulu mungkin lewat pengaduan itu atau memang langsung diadukan, nanti kita yang tindak lanjut. Betul. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi yang dibuat oleh KPU RI, cara mengcross-checknya. Bahkan di situ ada layanan pengaduan. Betul. Gitu di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi, betul. Apa sih namanya? Kalau di kita itu kalau di handphone itu apa namanya? Aplikasi ya. Aplikasi Peduli Lindungi ya. Peduli Lindungi. Nah, itu bisa di-download di Play Store ya. Play Store. Bisa. Jadi di sana ada bagaimana kita bisa memastikan nih. Betul. Bisa meng-cross check. Betul. Bisa tapi bagaimana meng-cross checknya? Walaupun aplikasi ini terbuka untuk semua, umum. Ya kan? Artinya dia inklusif. Semua bisa mengakseskan. Tapi prinsipnya bahwa aplikasi ini dipastikan tetap menggunakan satu prinsip perlindungan terhadap data pribadi. Betul. Gitu. Data kependudukan itu kan data pribadi. Betul. Maka begini, di dalam pengcross-checkan data ini, Pak Mahmud tidak akan bisa mengcross-check datanya saya ketika tidak dapat izin. Oh gitu ya. Betul. Izin apa? Kan harus menggunakan NIK. Oh iya, NIK itu kan nggak bisa sembarangan. Orang-orang per orang ya. Nah, tapi ketika Pak Mahmud saya izinkan ini NIK saya. Artinya bahwa Pak Mahmud ketika meng-cross check NIK saya dengan seizin saya, tapi Pak Mahmud tidak bisa meng-cross check data saya. Hanya bisa meng-cross check data Pak Mahmud. Dengan menggunakan NIK. Betul. Gitu. Betul. Nah, artinya bisa diakses, tapi dengan konsepsi perlindungan data pribadi. Tidak semua. Bahkan nanti munculnya itu kan dengan ada bintangnya nih. Jadi kekhawatiran pula nanti ada KTP tertinggal. Betul. Dicek oleh Pak Mahmud. Nah, nanti data pribadinya itu kemudian digunakan untuk sesuatu hal yang tidak baik ya Pak. Baik. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak, apa sih Pak tanggapan, harapan Bapak mengenai podcast kita nih di KPU Pandeglang dengan acara ngusup ini Pak, biar lebih bisa diterima oleh pemilih, khususnya ya masyarakat Pandeglang gitu Pak. Silakan. Ini sudah bagus ya, unik di ngusup. Bahasa ngusup ini kan bahasa Sunda ya. Sunda Pandeglang ya. Lebak, bahkan bahasa ngusup kan menjadi bahasa Sunda Jawa Barat juga. Artinya sudah familiar sebetulnya, walaupun familiar dan unik. Gitu. Jadi ininya juga sudah bagus. Bagaimana kemudian dari tujuan ngusupnya sendiri kan, ngupas seputar urusan pemilu. Maka betul. Konten-kontennya harus fokus, tapi yang tetap menarik. Betul begitu, Pak, menarik. Dan kemudian selalu ada kebaruan. Selalu ada kebaruan untuk menyuguhkan informasi yang menarik, yang juga informatif dalam proses pemilu. Apalagi pemilu 2024 ya mendatang ya, benar.
Oke, baik Bapak, terima kasih atas bincang-bincangnya pada siang hari ini, begitu menarik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi untuk pemilih ke depan pada pelaksanaan pemilu yang akan datang. Teman pemilih, terima kasih banyak teman pemilih sudah menyimak acara podcast KPU Kabupaten Pandeglang. Jangan lupa nantikan tayangan podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mahmud dan teman-teman. Sukses.